Jadi proses oven ini memiliki manfaat atau keuntungan memiliki standarisasinya ada 4 manfaatnya. Pertama adalah supaya produk yang dihasilkan jadi homogen. Yang kedua, bakteri-bakteri tadi yang dihasilkan yang mungkin yang belum bisa mati karena proses alami itu mati dengan kita melakukan proses oven. Yang ketiga adalah untuk kadar air. Nah, yang keempat adalah produk ini udah matang, sehingga kalau dikonsumsi aman untuk dikonsumsi. Masuk konsumsi. Betul. Nah, dari proses seperti ini, setelah selesai proses kita oven, jadi dari oven itu Mas Hadi kita akan masuk kepada mesin untuk celup ya, teh celup. Jadi mesin ini otomatis. Yang pertama adalah, nah di sini sudah tersedia benangnya, gitu kan? Oke. Jadi benangnya sudah ada. Jadi untuk teh pengantar celup. Yang kedua sudah ada label, ya, untuk label. Nah produk ini begitu nanti dia keluar, gitu kan? Ini untuk labelnya ini. Jadi keluar sudah ada talinya, sudah ada labelnya, ya. Baru bahan tadi kita masukkan ke dalam wadah ini, nanti dia akan keluar. Nah ini adalah merupakan kantong sasetnya yang dia keluar. Nah itu secara otomatis ya. Jadi seperti ini Mas Adit, ini kita sudah bisa memproduksi 26.000 saset karena 1 jam itu menghasilkan 4.200 saset. Jadi ini untuk panas, untuk labelnya itu, ini untuk panas kertas sasetnya. Jadi keluarnya itu sudah bisa menjadi 4.200 per jam. Per jam. Ya, itu mesinnya ini kita datangkan dari luar. Jadi sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih higienis, menjadi lebih berkualitas dan mampu untuk kita memproduksi secara massal. Nah, dari sini setelah produknya sudah berbentuk teh celup yang sudah ada tali dan labelnya, baru di proses selanjutnya kita ke tempat pengemasan. Oke. Pengemasan Ya. dan labeling ya kurang lebih. Ya, jadi ini pengemasannya. Jadi produk tadi yang dihasilkan oleh mesin itu tadi tinggal dikasih label dengan teh kidom, baru dilipatin talinya supaya nanti bisa masuk ke dalam amplop ya. Nah, setelah itu baru kita ke ini tempat pengisian amplopnya. Nah, jadi ini diisi ke dalam amplop masing-masing 1 saset produk. Jadi supaya hasil yang nanti bisa masuk ke dalam kotak ya. Baru diisi amplopnya juga ini. Khas banget ini. Ya, jadi ini kita desain yang pertama itu dengan mereknya. Kenapa Kidom itu karena bahan bakunya dari kilo dompu. Yang kedua kita menggunakan desain dengan batik ataupun dengan tenun khas Bima ya. Baru setelah itu kita isi ke dalam kotak. Isinya ini adalah 25 kotak. Dan ini pun juga kita mendesain secara khusus Mas Jadid. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan bahwa ini ada latar belakang gunung berapi Gunung Tambora. Ini kita menghasilkan karena memang ini adalah merupakan teh kesehatan yang digunakan untuk memberikan nuansa bahwa ini adalah produk lokal. Gitu. Baru setelah itu nanti kita segel dengan menggunakan plastik itu. Jadi plastik khusus yang kita bisa buat. Ini baru dikasih pemanas supaya ini kita menghasilkan produk yang punya kemasan yang bagus untuk digunakan oleh masyarakat. Gitu. Sudah siap didistribusikan. Gitu ya. Ini juga sudah lengkap banget di sini ada ya, SOP. SOP-nya ya itu masih ada. Ini berjalan. Oh ini yang mesin yang sebelumnya. Kalau ini mesin untuk kapsul ya, untuk pengisian kapsul ini yang sudah diekstrak, tinggal ini diberi kapsul aja gitu ya. Oke.
kotak ya, ada amplopnya, ada juga kertas untuk sasetnya tadi, ada aluminium foil. Ya di sini tempat-tempat kotak-kotaknya lah gitu kan untuk bahan pembantu gitu kan. Itu ceritanya ya. Baru dari sini bahan pembantunya kita akan menuju ke produk yang sudah jadi. Ya. Jadi yang terakhir ya. Produk jadi ya. Ini adalah produk-produk yang ini tadi yang kita sudah produksi. Kemasannya seperti ini adalah untuk yang celup Langsung, oke. ya, jadi sudah modelnya seperti ini. Terus yang kedua ada juga yang kita buat jadi produk yang ekonomis, yang berbentuk ya teh celup juga. Terus ini adalah untuk produk yang kaleng ya, yang sudah berupa kemasannya yang serbuk gitu di dalamnya. Terus ada yang berikutnya kita juga ada produk yang untuk kapsul. Nah, semua ini berbahan bakunya adalah dari daun kelor. Gitu. Oke. Wah, ini ada sampai masuk Carrefour. Iya, ya. Masih di Transmart ya. Smart ya. Oke. Nah, itu beberapa ini yang sudah kita kemitraan, ada kemarin dengan BPOM, ada juga dengan Politeknik Husada. Dan seterusnya ini adalah merupakan hasil dari kemitraan kita dengan pihak ketiga dalam rangka bagaimana mengembangkan produk ini. Gitu. Oke, Pak Nasrin, terima kasih banyak penjelasannya udah lengkap sekali dari awal sampai sekarang. Kita yang di terakhir, tapi sayangnya ini kayaknya udah di akhir ini kita perjumpaan kita. Itu tadi ya teman-teman sahabat kreatif. Sebenarnya kayak dulu mungkin kita beranggapan bahwa kelor itu hanya sebagai makanan misalnya, makanan atau memang sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan lah. Nah ternyata di tangan kreatif beliau, Pak Nasrin, bisa mengolah kelor ini menjadi suatu komoditas industri dan bisa sampai sekarang kemarin terakhir sampai Malaysia ya, sudah sampai ke luar negeri juga lah di ini. Mungkin yang terakhir Pak, dari semua tadi penjelasan, apa harapannya dari Pak Nasrin ke depannya lah untuk kelor atau mungkin untuk moringa secara umum? Yang pertama kita berharap masyarakat itu akan mendapatkan obat ataupun kesehatan itu yang lebih murah ya, dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yang kedua, bahwa potensi sumber daya alam ataupun produk-produk yang ada di Nusa Tenggara Barat ini tidak kalah menarik dengan produk-produk yang dari luar. Tinggal kita sekarang bagaimana menggali potensi-potensi yang kita miliki untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan bahwa produk yang kita hasilkan ini akan menjadi konsumsi, dan mari kita mencintai produk lokal sehingga industri kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Terima kasih banyak Pak Nasrin. Oke, makasih. Semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Sip. Sampai ketemu. Dan sekali lagi Sobat Kreatif, terima kasih atas atensinya dan sampai ketemu lagi di acara nextnya, Unboxing Bisnis. Halo.